Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau kita turun sekitar 6,18%. Penurunan ini terjadi cukup cepat guys. Kemarin kita melihat dalam kurun waktu setengah jam saja kita melihat Bitcoin tiba-tiba drop dari yang awalnya 23 ribuan kurang lebih ya. Itu udah langsung drop menuju sekitar 21 ribu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dan tentunya ada beberapa komentar di video kemarin yang bilang kok saya shock tiba-tiba melihat ada sebuah candle bear besar tercipta di Bitcoin dan kira-kira gimana selanjutnya kok. Nah, kita bakalan bahas nanti lebih detailnya di chart. Namun sebelum itu kita bakalan cek dulu untuk beberapa top coin hari ini. Bitcoin per hari ini harganya kurang lebih 21.100-an, Ethereum 1.627, BNB 284, XRP 0,33, Cardano 0,45, Solana 36, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,069 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 4,sekian% hingga kurang lebih 10%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, karena kita melihat pergerakan yang cukup masif semalam, guys. Lagi-lagi ada sekitar 111.000 traders itu ke liquid dengan total value sekitar 554 juta dolar. Inilah kenapa beberapa hari belakangan saya selalu pesan, guys. Dalam keadaan market seperti ini, please kalian jangan sampai over leverage ketika trading. Kalaupun memang kalian nekat trading, at least pakailah risk management yang baik. Risk management is a priority, guys. Prioritaskanlah risk management, oke? Dan tidak mengherankan, ada sekitar 85% orang-orang yang long itu yang kena. Dari 55 juta dolar ini, yang ke liquid itu rata-rata yang long. Dengan total value 477 juta dolar. Dan short itu ya ada sebagian yang kena juga, tapi nggak banyak, sekitar 78 juta dolar. Jadi, ini kembali remind kita guys, bahwa kalau kalian lagi trading itu, dan kalian tidak menggunakan stop loss, dan tiba-tiba kita melihat ada pergerakan seperti semalam yang tiba-tiba masif dan drop cukup cepat, dalam kurun waktu hanya sekitaran 30 menit sampai 1 jam, kita melihat ada drop sekitar hampir 10% di Bitcoin. Kalau misalnya kalian over leverage, itu sudah hampir pasti kalau misalnya kalian long, over leverage, dan tidak pakai stop loss, bisa jadi kalian bakalan termasuk salah satunya di sini. Oke, jadi sekali lagi, risk management is the top priority guys ketika kalian trading. Oke, mempertahankan capital kalian itu adalah salah satu hal terpenting sebagai seorang trader. Kalau kalian nggak ada capitalnya lagi, ya nggak bisa trading lagi. Sesimpel itu, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari segi indikator RSI juga guys, kita sebenarnya mendapatkan ada sebuah fraktal atau kesamaan gitu dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya di Bitcoin. Setiap kali kita membentuk ada bear market rally gitu ya, atau mungkin semacam konsolidasi kita lihat di sini, indikator RSI juga membentuk semacam trendline guys. Dan setiap kali kita break down dari trendline tersebut, itu menandakan bahwa Bitcoin biasanya sudah akan menuju ke lower low yang baru. Terjadi beberapa kali, seperti yang pertama di sini, kalau kalian perhatikan, kita break di bawah trendline RSI-nya dan kita membentuk lower low baru. Di sini juga sama, kita membentuk konsolidasi sekaligus di RSI juga membentuk semacam trendline. Dan ketika kita breakdown dari trendline tersebut, itu juga menandakan bahwa Bitcoin sudah siap untuk membentuk lower low baru. Dan kali ini hal yang sama juga terjadi guys. Kita membentuk semacam konsolidasi di sini. Kemudian kita membentuk breakdown di trendline-nya RSI. Dan apakah pertanyaannya kali ini kita juga akan membentuk lower low yang baru? Possibility-nya ada gitu. Tapi ya kita bakalan bahas yang lebih detail nanti di chart. Gitu ya. Dan ya, sebelum kita masuk ke chart guys, saya masih pengen ingatkan lagi untuk kalian yang lagi mencari exchange untuk diversifikasi aset, mungkin BingX bisa menjadi salah satu opsi untuk kalian. Dan ini merupakan salah satu partner baru kita di channel kita, dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar di BingX, sudah saya sediakan link di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Dan dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan berbagai reward menarik. Kebetulan juga mereka lagi mengadakan event untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
masih ada waktu sampai kurang lebih 2 hari lagi, kalian berkesempatan memenangkan reward hingga 500 USDT. Belum lagi ditambah reward kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi banyak sekali uang gratis yang bisa kalian dapatkan di sini. Selain itu tentunya juga fitur-fiturnya yang ditawarkan di sini semuanya lengkap, guys. Kalian mau copy trading, kalian mau grid trading, kalian mau trading spot maupun futures, semuanya ada di sini. Jadi nggak usah ragu. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian ketahui, guys, di video kemarin kita sempat bahas bahwa kita pengen ngelihat Bitcoin itu mampu untuk kembali mempertahankan 200 week moving average apabila kita pengen melihat Bitcoin untuk terus melanjutkan relief rally ini. Tapi untuk hari ini sepertinya kita melihat Bitcoin agak sedikit sulit ya, guys, untuk menutup weekly candle kali ini dalam keadaan di atas 200 week moving average. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi agak sulit gitu, guys, karena sekarang kita sudah breakdown dan cukup dalam. Bahkan kita tadi sempat menyentuh ke sekitaran 20.800-an. Oke, kalau ternyata nanti weekly candle kita closing dalam keadaan seperti ini, ataupun sedikit di atas, anggap saja di sekitaran sini, itu tidak mengubah fakta bahwa kita mendapatkan closing weekly candle dalam keadaan bearish engulfing. Dan kita udah bahas di video kemarin gitu ya. Di bear market sebelumnya, setiap kali kita mendapatkan adanya relief rally, itu selalu diakhiri dengan sebuah candle bearish engulfing, seperti kalian bisa lihat di sini. Ini bearish engulfing. Kita relief rally, bearish engulfing, kemudian drop. Kita relief rally, bearish engulfing, kemudian drop. Kita rally, bearish engulfing, kemudian drop. Jadi itu yang udah kita bahas kemarin gitu ya. Dan untuk chance-nya kita mengulangi hal yang sama itu juga ada gitu, guys. Kalau misalnya kita closing candle dalam keadaan seperti ini, akan sangat sulit bagi saya untuk kembali bisa mengatakan Bitcoin akan menuju lagi ke higher high baru. Oke. Kalau misalnya kita closing candle seperti ini, saya harus mengatakan saya cenderung ke arah bearish, dan at least kemungkinan besar Bitcoin bakal menyentuh minimal ke 19.000. Kalau itu pun ditembus dan kita melihat weekly chart kita closing di bawah angka 19.000, menurut saya itu sudah menandakan bahwa Bitcoin sepertinya sudah siap untuk membentuk lower low baru, dan kita harus mantau lagi kira-kira next area major support di weekly chart itu berada di area mana yang bisa jadi potensial sebagai area bounce berikutnya. Nah, kenapa kita melihat Bitcoin kemarin itu crash cukup dalam gitu ya? Salah satu halnya mungkin adalah karena menguatnya US dollar, guys. Kita udah membahas chart ini juga dari beberapa hari yang lalu. Di mana saya sampaikan, guys, kita melihat penurunan yang terjadi di dollar index, walaupun kita breakdown dari salah satu trendan besarnya, itu terlihat cukup korektif. Alias kalau ketika kita melihat hal seperti ini terjadi, itu cenderung kita bakalan breakout ke arah atas. Dan ternyata benar, kita breakout ke arah atas, dan kita sekarang sudah bahkan break di atas area golden pocket-nya, guys. Di atas 0,618 Fibonacci retracement. Oke. Timing terakhirnya tentunya di sini. Kalau ini tidak mampu menahan, tentunya kita sudah akan kemungkinan membentuk higher high baru. Dan ini adalah salah satu senario yang juga sudah kita antisipasi ya dari beberapa minggu yang lalu. Antara kita akan drop dari sini menuju ke target kita ke 101 atau 100 di sini, sekitaran area ini. Atau senario keduanya adalah kita akan kembali membentuk higher high baru dulu, guys. Dan kembali nge-retest area major trendline-nya di sekitaran sini, mungkin ke arah 109, 110. Baru dari sini kita akan kembali mendapatkan koreksi yang kita mau. Nah, kalau ini yang terjadi nanti, maka kemungkinan besar Bitcoin juga akan mendapatkan satu lagi lower low sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan bounce yang lumayan signifikan. Menurut saya pribadi, senario tersebut masih probability-nya cukup tinggi. Oke, jadi so far kita masih melihat memang US dollar index terus-menerus menguat. Ditambah lagi, kalau misalnya kalian perhatikan stock market US semalam, itu kita mendapati ada start untuk koreksi. Dan ini juga harusnya tidak mengejutkan bagi kalian ya. Kita udah sempat bahas juga ini beberapa hari yang lalu, di mana S&P 500 saya expect akan mendapatkan semacam koreksi at least gitu ya, menuju ke sekitaran area 4.100 minimal menurut saya. Kenapa? Karena kita sudah ketemu dengan area major resistance, guys. Beberapa hal yang kita bisa lihat di sini adalah ada sebuah major trend line di sini. Kemudian yang kedua, kita memang sudah menuju ke area horizontal major resistance. Selain itu, kalau kalian perhatikan di daily chart, kita juga menyentuh area 200 day moving average gitu ya di sini. Jadi itu adalah beberapa resistance yang menahan stock market US per
hari kemarin. Dan kita melihat drop yang ya kalau misalnya kita ukur mungkin nggak terlalu signifikan ya guys. Mungkin penurunan sekitar 2%. Kalau kita di kripto mungkin itu yang nggak berasa gitu. Tapi kalau di stock market penurunan sebesar 2% itu sudah termasuk lumayan gitu guys. Dan kalau misalnya kita juga melihat apalagi yang terjadi senarionya sama dengan yang kita lihat di video kemarin, di mana ada seseorang yang membandingkan pergerakan yang terjadi di sini itu dengan yang tahun 2008 dan kita melihat ada kesamaan yang terjadi. Dan kalau kita mengulang senario tersebut, maka ini sudah akhir dari relief rally-nya dan kita akan kembali membentuk lower low baru. Kalau ini yang terjadi, maka itu bukan berita baik juga untuk Bitcoin dan kawan-kawan guys, karena sedikit banyak kita tahu ya bahwa Bitcoin sampai sekarang masih sangat terkorelasi dengan stock market, khususnya Nasdaq gitu. Kalau kita mendapatkan lower low baru di stock marketnya US, saya juga harus expect bahwa Bitcoin akan mendapatkan ya dump yang lumayan dalam gitu. Oke, jadi itu kita harus tetap antisipasi gitu ya. Dan ya, kita sekarang masuk ke chartnya Bitcoin. Tadi udah kita bahas di weekly chart. Sekarang kita masuk ke daily guys. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat daily chart, ya kalau misalnya kalian yang memegang senario bahwa ini adalah rising wedge, ya harusnya gitu ya, kalian dalam keadaan profit yang cukup dalam di sini. Oke, alias atau profit yang cukup tebal, karena kita mendapatkan drop yang lumayan dalam, bahkan dalam satu hari terakhir, kita mendapatkan ada drop sekitar 10% dalam satu candle saja. Nah, kalau kita ukur dari high sebelumnya di sini, itu sudah dropnya lumayan dalam nih guys, sekitaran 16%. Oke, dengan adanya tercipta candle seperti ini, kita melihat bahwa ada selling pressure yang sangat amat kuat. Jadi bagi saya, untuk saya sekarang mengatakan bahwa kita bisa kembali reversal ke atas, itu sangat sulit guys. Belum ada bukti sama sekali gitu. Jadi, ya saya harus mengatakan dengan adanya kondisi price action seperti ini, saya harus mengatakan saya sekarang cenderung lebih ke arah bearish. Namun itu bukan berarti bahwa kita akan terus-menerus down ya guys. Ya, untuk sementara waktu bisa aja kita bisa mendapatkan sedikit bounce. Karena kalau misalnya nih kalian tarik trendline dari wick yang tercipta di sini, sebenarnya kita sedang menyentuh area trendline guys. Oke, tapi apakah ini akan menjamin kalau kita akan kembali bounce ke atas? Ya belum tentu. Tapi at least semacam koreksi saya rasa atau retracement pullback itu saya rasa wajar terjadi gitu guys. Karena kita sudah termasuk cukup overextend di sini. Kalian bisa cek di 1 hour chart, di 4 hour chart, itu semuanya sudah sangat oversold. Jadi akan sangat make sense gitu ya kalau kita mendapatkan sedikit bounce di sini. Oke, mungkin menuju ke area yang sebelumnya menjadi area major resistance juga. Kalau misalnya kalian cek di 4 hour chart, mungkin akan ketemunya di sekitaran area ini. Oke, di sekitaran 21.700-an. Jadi yang saya bisa expect sekarang adalah kemungkinan kita akan nge-revisit dulu ke sekitaran area di sini guys. Oke, baru dari sana mungkin kita akan mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Ini yang saya bisa lihat untuk sekarang. Nah, kalau misalnya kita mampu reclaim di atas area tersebut dan kemudian consolidate, gitu ya, maka ini pertanda yang ya at least lumayan baik lah gitu ya, bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan pullback yang lebih jauh. Mungkin menuju ke area Fibo 0,618. Kalau kita tarik dari swing high ke swing low kemarin, 618-nya itu berada di sekitaran 23.500-an. Oke, jadi kita bisa pullback sampai ke arah sana. Tapi catatannya adalah kalau kita sudah mampu reclaim dulu di atas 21.700-an di sini sebagai area key level di 4 hour chart maupun di daily chart, kalian bisa cek. Nah, kalau misalnya kita tidak mendapatkan bounce gitu ya, dan kemudian kita meneruskan breakdown dari sini, dan kemudian kita kembali dikasih ada bearish continuation pattern, ya ini sebenarnya adalah chance lagi untuk kembali masuk ke market, alias potensial untuk short lagi. Saya kemarin juga udah sempat closing ya, kalian juga harusnya udah tahu saya ada posisi short dari sini guys. Dari sini saya udah ambil short gitu ya, saya udah closing sebagian di sini, oke, closing sebagian lagi di sini, dan closing sebagian lagi sudah di sini. Jadi ya sudah cukup puas lah gitu ya untuk profitnya. Untuk sementara saya rasa saya belum perlu untuk masuk ke market lagi, kecuali gitu ya, kecuali memang saya dikasih ada sebuah pattern yang sangat meyakinkan gitu guys. Kalau misalnya ini, tapi ini hanya potensial untuk sangat short term ya guys, karena kita sekarang melihat ada beberapa indikasi bahwa kita udah sangat overextend atau sangat oversold, ditambah lagi kita memang menyentuh area trendline dari wick di sini, maka ada sedikit bounce ke atas itu hal yang wajar gitu guys. Dan saya hanya pengen mencari
peluang untuk scalping long di 15 minute chart mungkin. Tapi catatannya adalah saya pengen melihat adanya pattern reversal di sini. Baik itu double bottom, triple bottom, atau inverse and shoulder misalnya. Kayak lebih baik lagi tentunya disertai dengan sebuah fake out. Alias kita membuat low tapi kemudian tiba-tiba ke reject seperti ini. Nah, ini adalah scenario-scenario yang saya cari. Kalau ternyata hal tersebut terjadi, maka saya bisa scalping long. Dan mungkin target minimalnya ke sekitaran area 21.700-an. Nah, naiknya sampai 21.700 saya harus cek gitu. Secara price action, apakah kenaikannya terlihat cukup impulsif ataukah kita hanya cenderung korektif seperti ini? Kalau misalnya korektif, maka saya langsung akan closing saja sebagian besar semuanya di sini. Tapi kalau ternyata kita tiba-tiba mendapatkan impulsif move ke atas, alias pergerakan naiknya itu cukup eksplosif, maka kemungkinan saya hanya akan closing sebagian di sini, oke? Dan saya akan mencoba untuk cek gitu ya, kira-kira Bitcoin bisa nyampe ke arah mana. Oke, jadi itu adalah sedikit banyak yang saya bisa lihat per hari ini, guys. Jadi untuk 1-2 hari ini kita juga berada di weekend, Sabtu Minggu, biasa volume tidak akan terlalu besar dan kita sudah overextend, sekaligus kita retest area trendline, jadi saya bisa expect untuk short term kita akan mendapatkan bounce ke sekitaran minimal area 21.700-an. Itu yang bisa saya lihat di sini. Titik invalidasinya adalah tentunya kalau kita kembali drop gitu ya, dan kemudian kita mendapatkan bearish continuation pattern di sini, maka ini menginvalidasi scenario yang tadi saya sebutkan. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.